Terima kasih Bapak Ibu eh, Ketua Komisi 9, kemudian Ketua Panja, Ibu Pimpinan, Bapak Ibu anggota Panja Komisi 9 DPR RI, kemudian Bapak Ibu pimpinan dari BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Bapak Ibu beserta RDP pada siang hari ini yang kami hormati. Izin kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan pemenuhan P3K untuk tenaga kesehatan dan penyuluh KB di tahun 2022. Tidak banyak Bapak Ibu poin-poinnya pada siang hari ini, yaitu pertama adalah terkait dengan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022, kemudian kebijakan rekrutmen dan penetapan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2022, serta penetapan kebutuhan penyuluh KB untuk tahun 2022, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2022 ini, arah kebijakan pengadaan ASN ini adalah pemenuhan untuk P3K. Tentunya tetap berfokus kepada pelayanan dasar, yaitu tenaga guru dan kesehatan. Kemudian masih keberpihakan kepada ex tenaga honorer kategori 2, tentunya dengan usulan-usulan ini mempertimbangkan gaji dan tunjangan sesuai dengan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan di samping juga memperhatikan penyederhanaan birokrasi sehingga penghitungan beban kerjanya tentunya akan menjadi berubah karena terkait dengan digitalisasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tahun 2022 Bapak Ibu sekalian, penetapan formasi ASN ini untuk instansi pusat dan daerah. Ini untuk instansi pusat jumlahnya adalah 728.372.000, sedangkan untuk dari usulan ini yang ditetapkan sejumlah 518.040 dengan rincian, yaitu instansi pusat. Usulan awal adalah 208.756, kemudian dengan berbagai pertimbangan sehingga yang ditetapkan hanya 93.197. Kemudian untuk daerah, untuk guru, usulan awal adalah 328.853, kemudian yang kami tetapkan adalah 319.029 formasi. Untuk P3K tenaga kesehatan, usulan awal adalah 94.168 usulan, kemudian yang ditetapkan adalah 80.049 kebutuhan. Sedangkan untuk P3K tenaga teknis, awal usulannya adalah 93.593, yang ditetapkan menjadi 25.765. Perbedaan ini dikarenakan ada beberapa instansi yang kemudian mengundurkan diri, tidak melaksanakan rekrutmen untuk tahun 2022. Terkait dengan kebijakan rekrutmen dan penetapan kebutuhan tenaga kesehatan di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian, untuk kebutuhan nakes daerah berdasarkan data rencana kebutuhan Kementerian Kesehatan, ini terdata sekitar 255.249. Kemudian dengan memperhatikan kesanggupan daerah yang sesuai dengan kemampuan dari 94.168 yang diusulkan, yang menetapkan atau yang kami tetapkan pada saat ini adalah 80.049, sehingga terjadi gap kebutuhan tenaga kesehatan dengan formasi yang telah ditetapkan sebesar 175.200 kebutuhan. Lanjut, kemudian berdasarkan data yang masuk ke kami, ini terdapat jabatan-jabatan yang merupakan formasi terbanyak yang diusulkan melalui rekrutmen P3K di tahun 2022, yaitu tertinggi adalah perawat, bidan, dan seterusnya hingga dokter gigi spesialis. Untuk usulan kriteria afirmasi, Bapak Ibu sekalian,
ini diperhitungkan atau mempertimbangkan adalah lama masa kerjanya, kemudian masa penugasan khusus pemerintah pusat, kemudian tenaga honorer dari kategori 2, lokasi formasi baik terpencil maupun DTPK, kemudian juga formasi disabilitas. Dalam hal ini tentunya kita juga berharap ada dukungan dari Bupati atau Wali Kota untuk pemenuhan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas dan RSUD. Kebijakan untuk pengadaan P3K tahun 2022 ini melalui Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentunya ditindaklanjuti dengan Permenpan nomor 20 terkait pengadaan guru, kemudian untuk tenaga kesehatan melalui Kemenpan RB nomor 968, kemudian juga 969 ini untuk kebutuhan jabatan fungsional dosen. Kemudian Kemenpan RB nomor 970 ini untuk kebutuhan tenaga teknis, artinya di luar guru dan tenaga kesehatan, serta Kemenpan nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tenaga kesehatan, keputusan Menteri Pan RB nomor 968 tahun 2022 ini terkait mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Lanjut, di sini peserta atau pelamar diperuntukkan kepada ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara, kemudian juga tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK di Kementerian Kesehatan. Terkait untuk masa kerja, Bapak Ibu sekalian, bagi jabatan yang mensyaratkan STR untuk jenjang terampil dan pertama, ini masa kerja minimal 2 tahun, sedangkan untuk jenjang muda dan madya 3 dan 5 tahun. Namun bagi jabatan yang tidak mensyaratkan STR, ini untuk terampil dan pertama masa kerja diminta untuk 3 tahun, sedangkan untuk muda dan madya adalah 5 tahun. Lanjut. Nah, untuk kebijakan seleksi P3K tenaga kesehatan ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen sehingga tidak perlu kami sampaikan kembali. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan penetapan kebutuhan penyuluh KB di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian. Di sini kebutuhan penyuluh KB untuk daerah berdasarkan data ABK yang diinput ke dalam aplikasi kami besarnya adalah 25.618. Kemudian BKKBN mengusulkan kebutuhan atau formasi tahun 2022 sebesar 4.312, di mana di sini untuk jenjang ahli pertama S1 maupun jenjang terampil D3. Saat ini BKKBN selaku instansi pembina jabatan fungsional penyuluh KB sedang menyusun jenjang jabatan fungsional pemula bersama Kementerian Pan RB untuk kualifikasi SMA ataupun yang sederajat. Dan terkait dengan persyaratan mekanisme pelaksanaan untuk tenaga teknis ditetapkan melalui keputusan Menteri Pan RB nomor 970 tahun 2022 terkait persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis. Dan untuk persyaratan pengalaman kerja bagi pelamar, Bapak Ibu sekalian, untuk JF pemula, terampil dan ahli pertama ini pengalaman paling singkat adalah 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan JF yang dilamar. Kemudian untuk jabatan fungsional ahli muda adalah paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Sedangkan untuk jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat adalah 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, di sini bagi tenaga yang yang bekerja di instansi pemerintah dalam hal ini non-ASN dibutuhkan surat keterangan paling rendah ditandatangani oleh CPT Pratama. Sedangkan bagi pelamar yang bekerja pada perusahaan swasta ataupun lembaga non pemerintah, maka surat keterangan paling rendah ditandatangani oleh direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM aparatur.
Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang kami bisa sampaikan terkait perencanaan kebutuhan baik dari tenaga kesehatan maupun penyuluh keluarga berencana di tahun 2022. Sekian kami kembalikan lagi kepada pimpinan. Terima kasih Ibu Pimpinan.